Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di channel ini. Tempat di mana kita sama-sama belajar, bertumbuh, dan saling berbagi insight seputar dunia pemasaran dan branding. Hari ini kita memulai sebuah perjalanan baru, mini series ketiga yang berjudul Content Marketing for Brand Growth. Mini series ini akan menjadi panduan praktis dan strategis untuk Anda yang ingin mengembangkan brand, membangun kredibilitas, dan menarik konsumen. Bukan dengan cara berteriak lewat iklan, tapi dengan menyuguhkan nilai yang relevan dan juga bermakna lewat konten. Di era digital saat ini, konten bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi justru menjadi fondasi utama komunikasi brand. Entah Anda seorang pelaku UMKM, pemilik startup, pengelola media sosial, atau bahkan seorang profesional di bidang non-komersial, konten marketing akan menjadi aset berharga bagi pertumbuhan Anda. Nah, di episode pertama ini kita akan bahas fondasi dari semuanya. Apa itu konten marketing dan mengapa perannya sangat penting dalam membangun brand yang kuat di era serba digital ini. Yuk, kita mulai eksplorasi ini bersama. Apa itu konten marketing? Konten marketing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada penciptaan dan distribusi konten yang bernilai, relevan, serta konsisten untuk menarik dan mempertahankan audiens tertentu dengan tujuan akhir mendorong tindakan yang menguntungkan seperti pembelian, langganan, atau loyalitas. Yang perlu digarisbawahi, konten marketing bukan tentang langsung menjual, melainkan tentang membangun hubungan jangka panjang melalui konten yang edukatif, informatif, atau bahkan menghibur. Kenapa konten marketing penting? Mari kita lihat 4 alasan utama berikut ini. Yang pertama, konsumen modern kebal terhadap iklan konvensional. Hari ini, konsumen lebih pintar dan selektif. Mereka bisa membedakan mana iklan yang terang-terangan dan mana informasi yang benar-benar membantu. Contoh, saat Anda ingin membeli skincare, mana yang Anda pilih? Iklan banner yang muncul tiba-tiba atau blog review jujur dari beauty influencer yang sudah Anda percaya? Jawabannya hampir pasti yang kedua. Yang kedua, membangun kepercayaan dan kredibilitas. Dengan menghadirkan konten edukatif secara konsisten, brand Anda akan dilihat sebagai sumber informasi terpercaya. Contoh, HubSpot menjadi rujukan global dalam dunia digital marketing. Bukan karena iklan mereka, tapi karena mereka konsisten membagikan artikel dan e-book berkualitas tinggi. Yang ketiga, memberikan nilai sebelum menjual. Konten marketing memberikan manfaat terlebih dahulu sebelum meminta konsumen untuk membeli. Ini menciptakan hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. Analogi sederhana
seperti berteman dulu sebelum menawarkan kerja sama bisnis. Yang keempat, membantu SEO dan visibilitas online. Semakin banyak konten berkualitas yang Anda produksi, semakin besar kemungkinan brand Anda muncul di halaman pertama Google. Contoh, seseorang mencari cara membuat CV menarik dan menemukan blog Anda. Ia tertarik lalu mengeksplor layanan Anda sebagai career coach. Inilah hasil dari konten marketing yang efektif. Sahabat Ayu, salah satu keunggulan utama dari konten marketing adalah fleksibilitasnya dalam berbagai format. Tidak semua orang menyukai cara belajar atau menerima informasi yang sama. Oleh karena itu, brand yang cerdas perlu menyesuaikan format kontennya agar bisa menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Ada 6 bentuk konten marketing yang dapat Anda manfaatkan. Pertama, blog artikel. Blog merupakan salah satu bentuk konten yang paling klasik namun tetap sangat relevan. Fungsinya memberikan edukasi, solusi, atau insight yang dibutuhkan audiens melalui tulisan yang informatif. Keunggulannya membantu SEO, meningkatkan traffic organik, dan memperkuat brand authority. Contoh, Tokopedia Academy membagikan artikel-artikel seputar digital marketing dan wirausaha untuk UMKM. Seorang konsultan keuangan pribadi bisa menulis blog tentang 5 cara menyusun anggaran bulanan untuk keluarga muda. Nah, di sini tipsnya, gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan pastikan artikel Anda menjawab pertanyaan nyata yang sering dicari di Google. Yang kedua, video YouTube. Video adalah bentuk konten visual audio yang sangat efektif untuk menjelaskan topik kompleks dengan cara yang menarik. Fungsinya, edukasi, tutorial, storytelling, hingga brand personality showcase. Keunggulannya, tingkat engagement tinggi, mudah dibagikan, dan cocok untuk membangun koneksi emosional. Contohnya, channel YouTube Sahabat Ayu ini adalah contoh nyata. Video pembelajaran seputar branding, konten strategi, dan marketing digital. Atau lihat bagaimana Zenius menjadikan video pembelajaran sebagai inti produk mereka. Tipsnya, gunakan visual yang konsisten dengan identitas brand Anda. Dan jangan lupa call to action yang jelas di akhir video. Yang ketiga adalah podcast. Podcast adalah konten audio yang cocok bagi audiens yang multitasking. Bisa didengar sambil menyetir, berolahraga, atau bekerja. Fungsinya adalah membangun thought leadership, memperluas jangkauan pesan, dan menciptakan kedekatan. Keunggulan, fleksibel, minim biaya produksi, dan membangun loyalitas audiens. Contoh, 30 Days of Lunch oleh Alessandro Rubi and Aryo Zafran membahas pengembangan diri dan juga bisnis dalam format santai tapi berbobot. Seorang pelaku UMKM bisa membuat podcast singkat mingguan bertajuk Cerita di Balik Produk Kami.
Tipsnya, jaga konsistensi suara dan gaya bicara, serta buat format yang mudah diikuti. Misal, tanya jawab, solo insight, atau ngobrol bersama tamu. Yang keempat, infografis. Infografis adalah bentuk konten visual yang menyampaikan data, informasi, atau proses dalam bentuk ringkas dan menarik. Fungsinya adalah merangkum informasi yang kompleks secara visual. Keunggulan, mudah dipahami, menarik perhatian di media sosial, dan juga efektif untuk edukasi yang cepat. Contoh, brand skincare bisa menampilkan infografis, urutan penggunaan skincare pagi dan malam. Atau perusahaan fintech membuat infografis cara aman bertransaksi digital. Tipsnya, gunakan palet warna brand Anda, ikon yang intuitif, dan jaga keseimbangan antara teks dan visual. E-book atau white paper. Ini adalah bentuk konten yang bersifat long form, menyajikan pengetahuan mendalam dan juga solusi strategis. Fungsinya menggali topik secara menyeluruh. Sering digunakan untuk edukasi B2B atau pemahaman mendalam. Keunggulan, meningkatkan kredibilitas, cocok untuk lead generation, misalnya unduh dengan memasukkan email. Contoh, HubSpot menyediakan e-book gratis seperti Complete Guide to Inbound Marketing. Seorang konsultan SDM bisa menawarkan e-book Strategi Rekrutmen Gen Z. Tipsnya, sertakan data dan insight yang mendalam, bukan sekedar promosi produk. Berikan juga desain layout yang profesional. Dan yang keenam, konten media sosial. Ini adalah bentuk konten yang paling cepat dikonsumsi, namun sangat ampuh untuk menjangkau dan membangun komunitas. Fungsinya meningkatkan awareness, engagement, dan membentuk citra brand. Keunggulan, real time, interaktif, mudah dibagikan, dan mampu menciptakan viralitas. Contohnya, Instagram Carousel berisi tips branding, TikTok edukasi singkat soal keuangan, atau konten LinkedIn yang membagikan pengalaman profesional. Tipsnya, buat kalender konten yang seimbang antara edukasi, inspirasi, dan interaksi. Gunakan visual yang konsisten dengan tone dan voice brand Anda. Dengan memahami dan memanfaatkan berbagai bentuk konten di atas, Anda dapat menyesuaikan komunikasi brand sesuai gaya hidup dan preferensi audiens. Yang terpenting adalah tetap menjaga konsistensi pesan, kualitas isi, dan kesesuaian dengan tujuan brand Anda. Ingat sahabat Ayu, tidak ada satu format yang cocok untuk semua. Jadi, temukan kombinasi yang paling efektif untuk menjangkau dan menyentuh hati audiens Anda. Terima kasih telah menyimak episode pertama dari mini series Content Marketing for Brand Growth. Di episode selanjutnya, kita akan bahas topik yang tak kalah penting. Bagaimana mengenal audiens secara mendalam dan menyusun strategi konten yang benar-benar tepat sasaran. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan seri selanjutnya.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus semangat berbagi nilai dan membangun brand yang tumbuh bersama.